11 cara tak terduga otak Anda bisa terpengaruh. Seberapa sering Anda menganggap otak Anda? Mungkin tidak terlalu sering. Masih banyak masalah lain yang perlu dikhawatirkan. Isu-isu utama, seperti karir, sekolah, dan keluarga Anda. Atau masalah kecil, seperti makan siang ini apa? Santapan malam nanti apa? Anda kemungkinan besar menganggap otak Anda sebagai organ yang relatif sederhana, seperti kebanyakan orang. Ia memiliki saraf tertentu yang berkomunikasi dengan tubuh Anda dengan mengirimkan sinyal yang menginstruksikannya tentang cara melakukannya bertindak, seperti berjalan atau berbicara. Otak Anda, bagaimanapun, sangat halus dan kuat. Bukan hanya apa yang Anda pikirkan atau seberapa banyak tidur yang Anda terima mempengaruhinya. Pada kenyataannya, banyak faktor tak terduga yang mempengaruhinya secara signifikan. Beberapa di antaranya termasuk yang mungkin merusak fungsi kognitif Anda dan mungkin menyebabkan Anda merasa benar-benar berantakan. Meskipun Anda yakin Anda memahami siapa diri Anda dan bagaimana Anda beroperasi. Faktor-faktor berikut dampak negatif pada perilaku dan otak Anda dengan cara yang bahkan tidak Anda sadari. Kecemasan yang ibumu alami saat menunggumu Anda dilahirkan dengan cetak biru bagaimana otak Anda akan tumbuh. Tetapi gen Anda bukan satu-satunya faktor yang memahat desain itu. Anda mungkin tidak menyadarinya. Tetapi stres ibu Anda selama kehamilannya Anda mungkin telah meninggalkan kesan yang bertahan lama di pikiran Anda. Ini karena dampak bahan kimia stres seperti kortisol pada pertumbuhan janin. Selain itu, karena beberapa bulan pertama kehamilan sangat penting untuk perkembangan otak. Selama ini, aliran darah ibu mungkin mengandung hormon stres, memiliki dampak yang signifikan. Anak-anak dari ibu yang cemas lebih mungkin mengalami ADHD, depresi, atau masalah kesehatan mental lainnya. Mikrobioma usus Anda. Banyak jenis bakteri ditemukan di usus Anda, di mana mereka membantu pencernaan makanan dan produksi nutrisi untuk tubuh. Namun, bagaimana ini berlaku untuk otak? Faktanya, flora usus Anda membuat neurotransmitter spesifik yang mungkin berdampak pada suasana hati Anda. Bahkan memori dan kapasitas Anda untuk mengambil informasi baru, rasakan dan bertindak. Sangat penting untuk diingat bahwa ini adalah korelasi. Anda belum tentu lebih pintar atau kurang cerdas jika Anda memiliki mikrobioma tertentu. Namun tampaknya ada hubungan antara keduanya. Misalnya, mikrobiota yang sehat dapat berkontribusi pada aliran darah otak yang lebih baik atau memungkinkan lebih banyak nutrisi masuk ke tubuh Anda untuk meningkatkan tingkat energi dan meningkatkan kesehatan Anda. Mudah untuk dipelajari, mirip dengan bagaimana ketidakseimbangan flora usus Anda dapat memengaruhi suasana hati dan tingkat energi Anda dan seberapa baik Anda berpikir. Memiliki kehidupan kota. Kehidupan kota seringkali merupakan badai peristiwa, orang, dan hal yang harus dilakukan. Tetapi apakah Anda pernah mempertimbangkan apa yang mungkin dicapai dari semua aktivitas ini, di kepalamu? Tampaknya tinggal di kota mungkin menyulitkan kesehatan mental Anda. Tekanan perjalanan, kebisingan yang tiada henti, polusi, dan tentu saja kondisi yang sempit. Ini hanya beberapa dari banyak cara tinggal di kota yang dapat membahayakan otak Anda. Menurut penelitian, mereka yang tinggal di perkotaan lebih rentan menderita depresi dibandingkan dengan orang yang tinggal di daerah pedesaan. Stres dan kecemasan. Flossing. Flossing sangat penting untuk menjaga kesehatan mulut yang baik. Meskipun mungkin tidak terlihat seperti aspek paling glamor dari aktivitas sehari-hari Anda, memang demikian. Itu juga salah satu hal terbaik yang dapat Anda lakukan untuk otak Anda. Dan itu karena flossing secara teratur tampaknya mengurangi kemungkinan penurunan munduran atau demensia di kemudian hari. Anda mungkin mengalami radang gusi jika Anda tidak menjaga kebersihan gigi dengan baik. Dan iritasi ini nantinya dapat meluas ke seluruh tubuh Anda dan mengakibatkan masalah di tempat lain, seperti pikiran Anda. Tingkat iluminasi. Seberapa baik Anda memperhatikan dan belajar akan bergantung pada jumlah cahaya dalam situasi tertentu. Mempelajari hal-hal baru dan mempertahankan pengetahuan. Cahaya terang memengaruhi bagian otak yang meningkatkan fokus dan meningkatkan perhatian. Sementara lingkungan yang lebih gelap membuat Anda merasa lebih lelah atau rileks. Kinerja kognitif. Jika Anda menghabiskan sepanjang hari bekerja dalam pencahayaan redup,
pertimbangkan untuk beristirahat sejenak di luar. Selama istirahat Anda untuk mendapatkan sinar matahari. Hal ini dapat membantu menjaga kesehatan fungsi otak, kapasitas Anda untuk tidur, bekerja, dan aspek lain dalam hidup Anda semuanya dapat dipengaruhi oleh nyeri kronis. Koneksi dan suasana hati Anda. Dan ketika tubuh Anda sakit, Anda mudah bingung dengan efek samping emosional dan fisik. Penderitaan. Namun, tahukah Anda bahwa ketidaknyamanan yang terus-menerus juga dapat memengaruhi cara kerja otak Anda? Otak Anda bekerja lebih keras untuk membantu Anda mengelola saat Anda kesakitan. Sayangnya, mengatasi masalah lain menjadi lebih menantang sebagai hasilnya, yang sedang terjadi dalam hidup Anda. Ini dapat mengakibatkan kekhawatiran, keputusasaan, dan bahkan kesulitan dengan keputusan sederhana. Keputusan. Konsumsi media Anda. Media adalah senjata efektif yang dapat berdampak signifikan pada kehidupan Anda. Lagi pula, otak Anda memproses semua yang Anda lihat di TV, dengar di radio, atau baca. Mendapatkan pengetahuan dan mengembangkan pandangan berdasarkan apa yang Anda lihat dan dengar. Namun, tidak selalu mudah untuk membedakan pikiran kita dari apa yang telah kita pikirkan. Iklim. Otak Anda dapat dipengaruhi oleh suhu, kelembapan, dan faktor lingkungan lainnya. Menurut penelitian, ketika individu terpapar suhu dingin untuk waktu yang lama, mereka lebih rentan menderita kecemasan dan keputusasaan. Selain itu, tampaknya mereka yang tinggal di daerah yang lebih hangat lebih optimis. Karena itu, paparan panas dan kelembaban yang ekstrim, terutama di tempat kerja, sebenarnya dapat menurunkan kapasitas mental dengan mengubah kimiawi otak. Tingkat aktivitas Anda. Olahraga bermanfaat bagi otak Anda dan juga tubuh Anda, seperti yang mungkin Anda ketahui. Menurut penelitian, olahraga teratur dapat meningkatkan daya ingat bahkan setelah usia parubaya. Individu yang lebih aktif secara fisik lebih kecil kemungkinannya untuk mengembangkan demensia. Juga penyakit Alzheimer. Mereka juga merasa lebih mudah untuk mempelajari pengetahuan baru. Tetapi apa yang terjadi ketika Anda berhenti bergerak bahkan lebih tidak terduga? Otak Anda benar-benar berkontraksi. Otak kita secara alami mulai menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi gaya hidup yang tidak banyak bergerak tampaknya mempercepat proses ini. Metode ini. Karena itu, pastikan untuk tetap bergerak. Ketakutan yang dirasakan pasangan Anda ini benar-benar dapat membuat hubungan Anda tegang jika Anda tinggal dengan orang yang cemas. Menurut penelitian, ketika salah satu pasangan menunjukkan gejala kecemasan, pasangan lainnya juga bisa mengalami gejala kecemasan. Hal ini disebabkan oleh suatu kejadian yang dikenal dengan istilah emotional contagion, yang merupakan kecenderungan individu untuk secara tidak rasional meniru perasaan orang lain di sekitar mereka. Ada kemungkinan pasangan lain menangkap kecemasan atau stres yang dialami salah satu pasangan. Juga sebaliknya. Bagaimana Anda makan? Diketahui bahwa nutrisi Anda berdampak pada kesehatan Anda secara umum. Tetapi bagaimana dengan otak Anda? Yang benar adalah bahwa pola makan Anda memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komposisi otak Anda. Diet seimbang mendukung pertumbuhan sel dan koneksi saraf baru di antara neuron. Selain itu, ini membantu menjaga berat badan yang sehat, yang meredakan ketegangan dan dukungan fisik. Proses kognitif. Inilah sebabnya mengapa sangat penting untuk memasukkan cukup buah beri dan sayuran hijau ke dalam makanan Anda. Biji-bijian utuh, kacang-kacangan, ikan berlemak, dan sayuran hijau merupakan makanan yang kaya akan vitamin dan mineral. Tubuh Anda harus menjaga agar otak Anda berfungsi secara optimal. Jadi, ada baiknya untuk mempertimbangkan bagaimana Anda dapat mempertahankan kejernihan mental seiring bertambahnya usia. Diet Anda saat ini efektif. Anda sekarang memilikinya. Saya harap Anda mempelajari sesuatu yang baru tentang cara kerja otak Anda dan caranya alih-alih melawan mereka. Bekerja samalah dengan mereka. Anda akan mengalami peningkatan kesejahteraan mental dan efisiensi kognitif sebagai hasilnya. Bagaimana perasaanmu? Manakah dari mereka yang paling membuat Anda lengah? Beri jempol pada video ini jika Anda menyukainya dan beritahu teman Anda tentang hal itu agar kita berdua bisa mendapat manfaat. Klik tombol subscribe untuk lebih banyak video seperti ini.
Dan jangan lupa klik notifikasi lonceng. Terima kasih.